Halo Geners, balik lagi di Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi. Teman-teman semua. Oke, kali ini bareng saya Aris Syafruddin, host kali ini yang akan membahas dan mengutip atau mengulas informasi-informasi yang akan kita bahas kali ini. Kali ini kita bareng bersama teman-teman dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Halo semuanya. Oke, kita akan tanya-tanya dulu siapa mereka dan nanti kita akan bahas informasi-informasi yang berkaitan tentunya dengan mereka sebagai seorang duta genre. Kita akan tanya dari sini dulu, perkenalkan namanya boleh Kang? Baik, perkenalkan nama aku Alvaro Valerian dan tadi udah tahu ya dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Halo Kang Faro. Halo Kang Faro, boleh lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jenny Amelia Hartika. Saya dari Duta Genre 2024. Oke, boleh kita lanjut sebelah sini ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atifa Tasya, tapi panggil aja Tasya. Aku juga sama kayak teman-teman semua dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Di sini nama aku Raihan Fadilah Ramdan, aku juga sama dari Duta Genre tahun 2024. Oke, jadi aku mau spill dulu nih, kalau misalkan di podcast kita kali ini kita akan sharing bareng-bareng. Jadi gak usah tuh terlalu tegang-tegang teman-teman semua, enjoy aja. Kita bakal relax, kita bakal tanya tanggapan dari teman-teman seperti apa. Juga nanti di akhir sesi mungkin kita bakal ada munculin sebuah artikel dan nanti teman-teman semua yang ada di sini berikan tanggapan akan artikel tersebut ya. Kita bakal mulai bertanya-tanya nih sama teman-teman semua, siapkan jawaban-jawaban kalian. Aduh, mungkin jawaban sebagai pertanyaan pemantik dari awal, kalian sebagai Duta Genre Kota Bandung berarti udah berapa bulan nih kalian dilantik? Dari bulan Agustus ya? Bulan Agustus. Kurang lebih mau Agustus jalan 2 bulan. Mau jalan 2 bulan. Kegiatan apa saja sih yang sudah kalian lakukan selama 2 bulan ke belakang? Boleh dari sini dulu. Tentunya kegiatan-kegiatan yang positif ya. Salah satunya seperti sosialisasi nih ke sekolah-sekolah, ke teman sebaya. Karena biasanya kalau sama teman sebaya itu lebih enjoy, lebih nyantai. Kalau sama yang beda umur tuh kan biasanya canggung, betul kan? Nah, Oke, berarti udah mulai sosialisasi ini. Oke, betul. boleh. Kalau TJ ini seperti apa nih kegiatannya selama 2 bulan terakhir? Oke, sangat produktif sekali ya Kang Ari. Semenjak 2 bulan terakhir ini kegiatannya dipenuhi dengan sosialisasi tentunya, pengembangan PIKR ke sekolah-sekolah SMP, SMA, dan saya juga berkesempatan untuk bersosialisasi di kelurahan sendiri gitu. Oke, dan tentunya nih pasti ini bisa disebut semua Duta Genre 2024 dalam 2 bulan terakhir telah melakukan sosialisasi. Iya, benar banget. Nah, untuk kubu ini nih pertanyaannya, udah sosialisasi kemana aja sih kayak gitu? Oke, kalau aku cukup banyak ya, kayak SMP 34 itu karena PIKR binaan aku sendiri, terus juga kayak SMP 51, SMP 48, SMA 12 juga gitu. Dan khususnya ngajakin teman-teman aku di SMA 25 di dalam PIKR-nya untuk ikut dalam program aku juga gitu. Wow. Oke, kalau dari aku sendiri, aku juga udah ngebina ke beberapa PIKR, yaitu ada di SMP 6 Bandung, terus juga di SMKN 1, dan di sekolah aku sendiri, yaitu di SMA 9 Bandung. Dan salah satu sekolah yang paling aku suka buat datengin itu binaan PIKR aku sendiri, yaitu di SMP 6. Karena di sana itu kayak bener-bener masih anak-anak, dan semangatnya itu masih pada ada gitu. Jadi kayak buat kita sosialisasi ke merekanya juga tanggapan ke kitanya lebih enak aja gitu. Bukan anak-anak, lebih ke menimbulkan atau mencerminkan seorang remaja banget gitu ya. Oke, nah kalau misalkan berbicara tentang kalian melakukan pembinaan, kalian melakukan sosialisasi, tentunya geners di luar sana juga masih ada nih orang-orang yang kayak pengen merasakan ada di posisi teman-teman. Boleh dong spill dikit-dikit ke geners yang ada di luar sana, gimana sih rasanya teman-teman bisa terlibat untuk melakukan sosialisasi, terlibat dalam memberikan edukasi kepada teman-teman baik masyarakat, pendidikan itu SMP, SMA, perguruan tinggi itu seperti apa, dan ada momen yang paling berkesan apa nih selama 2 bulan ke belakang kalian melakukan sosialisasi. Dari sini dulu deh sekarang giliran. Kak, ini gimana, aku lupa. Udah ngelakuin kesan pesan selama sosialisasi kayak gimana, terus rasanya bisa melakukan sosialisasi kayak gimana? Tentu aja ketika aku melakukan sosialisasi itu benar-benar happy banget, apalagi bisa menyebarkan virus-virus genre ke masyarakat sekitar, juga ke anak-anak PIKR kayak gitu. Itu benar-benar suatu hal yang
sebelumnya nggak sempat pernah terpikir oleh aku sebelum aku bisa ikut ke Big Air dan juga Duta Genre gitu. Tapi setelah aku ikut dan juga aku mulai bersosialisasi ke masyarakatnya, itu tuh benar-benar hal yang istimewa buat aku, suatu pengalaman yang mungkin bakal menjadi inti memori baru buat aku gitu. Oke, kalau aku sendiri pastinya seneng dan happy banget dan juga bersyukur ya, karena sama kayak Kak Rehan, karena sebelumnya aku nggak pernah kepikiran pernah jadi duta atau pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang kayak gini gitu. Karena aku mikirnya SMA mah ya udahlah, fokus belajar aja nggak sih gitu kan, dan juga fokus main-main aja, gak usah ikut-ikutan yang kayak gini. Tapi ternyata ikut kayak gini juga menambah wawasan. Kemudian banyak banget kegiatan positif yang sebelumnya belum pernah aku lakuin, tapi sekarang tuh jadi kayak oh seru ya, ternyata kegiatan positif tuh gak cuman kayak belajar, gak cuman main-main sama teman-teman aja, tapi seru juga gitu. Terus aku juga ngerasa banyak adik-adik kelas aku yang terinspirasi dari aku, alhamdulillahnya, karena kayak mereka selalu bilang, Tete aku pengen banget jadi Tete gitu, dan lucu-lucu banget ya ekspresi mereka kayak gitu sih. Pengen banget jadi Tete, berarti nanti ada Tasyanya ada 2 kan. Oke, boleh sebelah sini bagaimana kesan-pesan kalian dan apa kalian menemukan sesuatu apa nih ketika melakukan sosialisasi? Oke, dari aku sangat-sangat bersyukur alhamdulillah bisa ikut bergabung dengan Duta Genre Kota Bandung khususnya, karena aku ini punya motivasi buat diri aku ya, karena kita tuh sebagai manusia itu harus menjadi manusia yang bermanfaat untuk semua orang, bener gak? Bener. Nah di situ saya kerasa banget gitu ya, kayak kita itu bukan berkecimpung lagi dengan lingkungan sekitar, bukan lagi dengan komunitas kita atau organisasi kuliah, tapi kita bisa eksplor keluar, relasinya lebih banyak. Tentunya kita bisa menyebarkan kebermanfaat bagi semua orang, bukan dari teman sebaya doang, entah itu dari anak-anak SMP, bahkan dari anak-anak balita, bahkan ibu menyusui dan para orang tua juga kita bisa memberikan sosialisasi. Itu sangat bermanfaat gitu ya. Alhamdulillah aku bisa bukan dihormati ya, gimana ya, pandangan dari masyarakat itu tahulah ya, bisa menyebarkan informasi yang positif tentunya ya, sangat alhamdulillah. Dan aku juga ingin lebih meningkatkan lagi gitu ya, untuk mengeksplor lebih banyak, khususnya untuk sekolah-sekolah para remaja yang belum sempat aku kasih edukasi, konseling dan lain sebagainya, gitu saja sih. Tentu menjadi pengalaman yang luar biasa ya, Iya. teman-teman. Oke, boleh lanjut terakhir ke Kang Alvaro. Wah, jawabannya udah ini semua ya, keren-keren semua, bagus-bagus. Sekarang kalau mulai dari aku, paling yang pertama itu bersyukur dulu ya, alhamdulillah kita bisa diberikan amanah sebagai Duta Genre, karena ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang pengen jadi seperti kita, pengen bisa bermanfaat juga buat orang lain. Ya tentunya ini juga suatu amanah, dan juga kita harus menjalankan amanah tersebut untuk bisa menyalurkan informasi-informasi yang positif. Dan tentunya untuk kita melakukan edukasi, kita nggak harus kok teman-teman buat jadi Duta Genre. Kita bisa melakukan edukasi langsung kepada teman-teman dekat kita dulu terkait informasi-informasi positif yang sekiranya bisa kita sebarluaskan, dan juga orang lain harus tahu, bisa kita sebarluaskan. Terus juga banyak kenangan-kenangan yang manis, yang sedih, banyak ya sudah dialamin Kang Rehan ya, banyak ya, jelas. Nah ketika kita ternyata di luar sana masih banyak orang yang masih membutuhkan, di luar sana masih banyak orang yang kurang informasi dan minum edukasi. Nah seperti itulah mungkin kita harus hadir ke dalam masyarakat, tidak hanya di PIK-R tapi ke seluruh lingkup masyarakat. Oke, boleh tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Masih muda-muda nih, tapi bisa menginspirasi orang banyak. By the way, kalian masih SMA kah, SMP atau udah pada kuliah nih? Aku masih SMA. SMA, Kang Rayhan? SMA kelas berapa? Aku kelas 11. Kelas 11, Kang Rayhan? Kelas 12. Kang Faro? Aku kelas 2 SMA. Kelas 11, kelas 2 SMA katanya. Oh 11 SD berarti ya, 11 SD. Kelas 11. Kalau TJ nih. Aku kuliah. Kuliah, semester Iya. berapa sekarang? Semester 3. Semester 3, oh masih pada baru, masih tingkat 1 berarti ya? Tingkat 2. 2. Tingkat 2, iya. Tapi benar. aku umurnya gak jauh kok. Iya, aku Gak jauh dari saya atau gak dari jauh dari Oh. teman-temanku dong. Oke, gak jauh dari teman-teman Iya. ya. Oke, berbicara tentang sosialisasi yang tadi udah kalian berikan kepada kita, bahwa ternyata ada nih yang tadi kejadian sama Teh Tasya juga, bahwa ternyata banyak orang di luar sana yang menjadikan diri kalian tuh sebagai role modelnya. Entah mulai dari pengen memiliki
pengalaman melakukan sosialisasi yang sama atau bahkan ingin punya prinsip, punya cara berpemikiran, kebermanfaatan di masyarakatnya sama seperti kalian. Dan ini mudah-mudahan bisa terus dijaga sama kalian karena kalian sebagai seorang role model sekarang ya. Berbicara tentang sosialisasi kembali nih. Tentunya kalian sosialisasi pasti selalu linear, selalu bukan beririsan, beriringan dengan kasus-kasus yang tengah terjadi di masyarakat. Kayak gitu. Ada hal yang paling menarik gak waktu kalian sedang sosialisasi? Dari siapapun yang mau berbicara, boleh. Siapa? Boleh. Oh, siapa dulu nih? Teh Jenny dulu aja. Oke. Kalau dari aku ya. Kalau dari aku itu ada hal yang unik gitu. Kadang begitu pas aku datang ke ranahnya yang kurang maksudnya tuh nggak ada figure gitu ya sebelumnya. Terus dia tuh nanya, "Teteh, aku tahu duta genre." "Oh, tahu dari mana?" "Tahu dari lingkungan," gitu ya. Ternyata mereka itu udah karena waktu itu ada kegiatan orientars di kampus aku, terus aku mengadakan sosialisasi kebetulan sebentar waktunya, cuman aku kaget karena waktu pas aku selesai kegiatan itu ada yang mention di Instagram. Taunya dia tuh cerita buat kayak story dari note gitu dari nya. Terus ceritanya tuh dia tuh awalnya nggak ada motivasi untuk bisa masuk perguruan tinggi, teman-teman. Taunya dia itu sangat terharu gitu ya. Aku juga menuliskan kata-kata terima kasih untuk Teh Jenny karena ia berkat Teh Jenny katanya bisa memberikan motivasi untuk dia tuh membangun semangat. Iya, karena emang pada awalnya ya teman-teman, walaupun kita mungkin belum merasa berada di tempat yang semestinya kita inginkan gitu, cobalah terima, cobalah buka. Untuk apa sih kita ada di sini itu? Coba buka. Coba rencanakan tujuan teman-teman yang ingin dituju itu yang baru gitu ya. Di situ aku sangat terharu banget sama adik tingkat aku, namanya Anissa. Kebetulan dia sama fakultasnya kayak aku, fakultas ilmu ekonomi maksudnya, Fakultas maaf ekonomi. Oh iya, fakultas ekonomi. Terus di situ dia juga tulis note katanya ingin berkesempatan masuk duta genre tahun depan karena dia juga ingin menyebarkan informasi, karena dia tuh sempat terpuruk gitu teman-teman, sampai dia tuh menemukan titik cerah gitu. Kalau kita itu nggak boleh menyerah, nggak boleh diem di tempat itu gitu. Itu sih yang hal uniknya dan terharu. Siap. Bener banget. Baik, tadi yang sudah disampaikan oleh Teh Jenny mengenai hal apa aja sih yang Teh Jenny temukan, hal unik-unik apa nih yang Teh Jenny temukan ketika sosialisasi. Ari bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai seorang role model tuh gak boleh berperilaku sembarangan. Karena apapun yang kita lakukan itu pasti bakal dianggap benar oleh mereka yang menganggap kita role model. Dan nantinya kalau misalnya kita melakukan hal yang tidak merupakan cerminan sebagai role model, takutnya dicontoh sama orang yang menganggap kita role model. Jadi sebenarnya lebih ke serba salah, tapi itu yang harus yang harus kita terima sebagai seorang role model. Oke, selanjutnya tadi kubu sebelah kanan nih sudah menjawab pertanyaan, kita akan beralih ke kubu sebelah kiri. Hal apa sih, hal unik apa yang pernah kalian temukan ketika melakukan sosialisasi? Silakan. Oke, kalau buat hal unik sih mungkin belum yang kayak gimana-gimana banget, tapi lebih kayak ke waktu itu aku lagi di sosialisasi di salah satu SMP di Kota Bandung, itu di SMP 6, dan kebanyakan anak-anaknya itu masih kayak kelas 8, kelas 7, yang dimana itu tuh masih bener-bener remaja awal banget. Dan di situ tuh bener-bener aku ngerasain, di situ aku sosialisasinya bener-bener sendiri. Jadi di situ aku bener-bener ngerasa kayak wah, energi aku bener-bener terkuras banget karena semangatnya aku malah kalah sama semangatnya anak-anak yang ada di situ. Jadi kayak bener-bener suatu pengalaman yang kayak bener-bener wah, ini sih pengalaman yang bener-bener selama ini aku tunggu. Soalnya emang selama ini aku bener-bener yang tipe orang yang diem. Aku itu gak berani buat bicara di depan banyak orang. Tapi setelah aku berani buat ikutan terlibat dalam duta genre, Pick Air, itu tuh jadi ngebuka buka pemikiran aku untuk bisa lebih bermanfaat lah buat masyarakat lain. Kayak gitu aja sih paling. Oke, thank you Raihan. Betul teman-teman, inilah kita semua sebagai seorang role model harus bisa tahan banting apapun situasinya ketika kita sosialisasi. Kita nggak bisa request nih ketika kita sosialisasi ya kan? Si audiensnya mau seperti apa, itu pun bisa menjadi sebuah latihan buat kita, karena
Nanti pun itu bakal melatih mental kita sendiri, melatih kita bisa explore kata-kata dan nantinya ngaruh ke public speaking teman-teman juga. Oke Geners, kita udah sampai di sesi segmen yang paling ditunggu yang tadi udah kita spill di awal. Kalau misalkan nanti kita bareng teman-teman Duta Genre Kota Bandung tahun 2024 bakal mereaction dan mereka juga bakal memberikan komentar akan artikel-artikel yang tengah ramai di luar sana membahas yang pastinya isu-isu permasalahan remaja yang saat ini. Dan spoiler juga nih, teman-teman Duta Genre tidak tahu artikel apa yang akan dibahas, jadi bakal dadakan ya. Wow. Tapi mereka pasti saya Kejutan tahu banget. mereka bakal siap dong tentunya ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita menuju ke artikel yang pertama dulu nih. Kita coba cek. Oke, bunyinya 5 kota dengan kasus seks bebas tertinggi di Indonesia. Fakta mengejutkan di balik angka. Boleh agak scroll ke bawah kalau misalkan nanti teman-teman lihat nih. Kalau misalkan kasus ini ternyata lebih tinggi dimiliki oleh Kota Bandung itu sendiri, teman-teman. Kayak gitu. Dan apa nih tanggapan dari teman-teman melihat artikel yang menunjukkan ternyata kasus tersebut diduduki kasus tertingginya oleh kota yang teman-teman duduki saat ini. Kayak gitu. Ada yang mau berkomentar dari mana dulu? Oke, boleh. Jujur masih kaget banget ya, ternyata dari sekian banyaknya kota yang ada di Indonesia, kok bisa gitu Bandung jadi yang pertama ya, alias tertinggi kehidupan seks bebasnya. Ya mungkin karena belakangan ini emang Kota Bandung lagi hype banget, terang banget tentang mungkin hal-hal yang kurang baiknya di masyarakat. Dan juga yang saya kaget ya karena ternyata kasus perilaku beresikonya ini yang paling tinggi di Indonesia dibanding kota-kota yang lainnya. Nah mungkin kita kedepannya harus lebih aktif lagi nih untuk bisa menyebarkan vitamin-vitamin genre itu sendiri. Oke, betul. Tentunya berarti ini sesuatu yang bisa disebut sangat mengagetkan buat kita yang sering sosialisasi Betul. tentang bahayanya Iya, perilaku betul. beresiko, Kaget banget, bahayanya seks bebas, nantinya akan dirasakan seperti apa. Betul. Dan ternyata masih diduduki dengan kota kita tercinta Ya, sendiri nih, dengan kota kita kasus sendiri. yang tertingginya kayak gitu. Nah. Kalau misalkan berbicara tadi tanggapan nih sudah disebutkan oleh teman-teman, kalau misalkan berbicara tentang solusi atau upaya apa sih yang akan teman-teman lakukan melihat dari kasus tersebut masih terjadi di Kota Bandung saat ini? Untuk upaya ataupun solusi tentunya kita akan terus konsisten dan juga komitmen nih teman-teman buat terus melakukan pengedukasian, melakukan sosialisasi. Tentunya kan kalau kita beri pupuk di pondasinya itu nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Nah tapi masalahnya itu bagaimana jika sudah terjerumus? Itu dia yang menjadi suatu problem ataupun juga permasalahan yang masih kita terus gaung-gaungkan agar bisa lebih berkurang ke depannya. Nah, Oke, mungkin berarti kalau misalkan belum terjadi nih, kita bisa sebagai role model, sebagai duta genre, kita bisa memberikan pupuk, kita bisa memberikan pondasi buat mereka, Betul mengedukasi banget. tentang bahayanya kalau misalkan perilaku beresiko terus terjadi itu seperti apa sih, kayak gitu, dan itu bisa menjadi trigger mereka untuk jangan sampai melakukan hal itu lagi. betul. Kayak Karena gitu. kan kita juga pengen jadi lebih baik ke depannya. Betul, Bener kan ya? betul banget. Apalagi mengingat gencaran-gencaran informasi tentang Indonesia emas, tentang demografi di masa depan itu ada di tangan kita, teman-teman. Nah, Kalau makanya. misalkan dari kota kita sendiri aja yang memegang kasus perilaku bebas itu gimana gitu ya? Gimana? Ini malah jadi cemas sih nanti Iya, kedepannya, ya kan? bukan Indonesia Betul emas kan? jadi Indonesia cemas ya. Betul, teman-teman. Oke. Dari sebelah kiri mau bertanggapan atau kita lanjut ke konten kedua? Boleh lanjut atau boleh apa? Oh, boleh lanjut. Lanjut. Oke, Mau boleh. nanggapin dulu, Mau Tasya. tanggapin dulu. Oke, boleh. Teh Tasya, silakan. Oke, mungkin beberapa dari remaja yang melakukan seks bebas itu karena pertama lingkungannya ya. Betul kan? Karena lingkungan remaja saat ini khususnya yang aku rasakan juga tuh banyak mereka yang mabal, terus ikut-ikutan sama temen ngerokok, nyobain sesuatu yang mereka belum tahu. Emang itu salah satu karakteristik dari remaja. Penasarannya. Betul, kayak gitu. Tapi kita juga harus tahu batasan diri gitu, harus tahu mana yang positif, mana yang kurang baik. Maka dari itu perlu gitu dari kita nih sebagai duta-duta maupun teman-teman yang lainnya yang bukan duta juga harus tahu bagaimana cara membedakan hal yang positif dan negatif. Selain itu juga karena mereka mungkin memiliki rasa krisis identitas gitu ya, tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Jadi mereka melampiaskan hal tersebut kepada hal yang salah kayak gitu. Jadi perlu nih mengenal dirinya lebih baik, terus juga mengikuti kegiatan yang positif atau melakukan hal-hal yang positif. Contohnya kayak
melakukan hobi-hobi yang mereka sukai gitu. Kalau dari aku gitu sih. Oke, dan betul sekali karena masa remaja itu masa yang paling rentan. Ketika kita salah untuk memberikan treatment, ketika kita salah untuk memberikan edukasi, nantinya bakal berdampak buruk buat si remaja itu sendiri. Dan buat teman-teman nih yang masih remaja, jangan sampai kalian salah bergaul, memiliki rasa penasaran boleh. Tapi teman-teman harus punya batasan. Teman-teman harus punya boundary sendiri nih. Jangan sampai ketika teman-teman terlalu asik tapi teman-teman udah sadar punya peringatan sendiri kalau misalnya ini perilaku beresiko tapi tetap dilanjut ya. Itu sangat disayangkan ya teman-teman semua. Oke, kita bakal lanjut ke artikel selanjutnya. Artikel masih bersinggungan, masih berkaitan dengan yang dilakukan oleh teman-teman saat ini. Apalagi nih kira-kira? Pergaulan bebas, penyebab utama lonjakan mahasiswa pengidap HIV/AIDS di Bandung. Lagi-lagi Bandung, teman-teman. Wow. Ayo, ada yang mau bertanggapan? Siapa dulu? Oke, Teh boleh. Aku dulu. Oke. Melihat dari kasus ini ya, HIV/AIDS, ini adalah kasus krusial banget gitu ya, teman-teman. Apalagi di kalangan remaja. Faktor utamanya karena apa? Karena tadi pencarian jati diri, betul nggak? Pergaulan bebas. Nah, dari sini tuh apa sih faktor utamanya? Faktor utamanya itu bisa jadi karena kurangnya pengawasan dari keluarga, kurangnya mengenal jati diri, kurangnya edukasi dari sejak dini, begitu. Apalagi kalau kita tidak memperhatikan kesehatan reproduksi, bahayanya atau larangan-larangannya seperti itu. Jadi remaja akan terus mencoba kalau kurang edukasi. Mereka itu akan terus mencoba dan bergaul dengan lingkungan yang mereka kira itu nyaman, padahal itu bahaya gitu. Apalagi kalau misalkan berbicara tentang mahasiswa, ini bisa disebut linear sama Teh Jenny ya. Sekarang sebagai seorang mahasiswi di Bandung juga, dan hal yang membuat hal ini terjadi juga karena kan kalau misalkan mahasiswa kan yang di luar kota tuh pada ngekos. Itu mungkin salah satu penyebab yang kurangnya pengawasan orang tua mungkin ya. Kalau misalnya ditanya pasti jawabannya aman aja padahal tidak sesuai dengan berbohong gitu ya. Apalagi mahasiswa biasanya udah masa di tahap remaja akhir, bener gak? Itu udah gimana ya? Masa-masa mereka ingin mencari tahunya lebih luas lagi, lebih liar lagi. Kayak gitu. Apalagi ditambah pergaulan-pergaulan yang orang mahasiswa dari lintas budaya tuh mengetahui budaya di kita belum tahu culture shock dan sebagainya. Itu kayak juga gitu faktor. Malah Kang Ari, aku tuh sering dengar juga sekarang tuh banyak banget yang menormalisasikan pacaran tapi nginep satu kamar kayak gitu. Bener banget itu. Sedangkan mereka tuh belum tahu nih apa dampak negatif untuk jangka panjangnya. Mereka hanya berpikir pendek. Padahal itu sangat merugikan untuk mereka untuk diri mereka sendiri dan juga orang lingkungan di sekitar mereka juga gitu loh. Apalagi yang ngekos bebas, gak ada pengawasan dari orang tua, itu bahaya banget. Merasa bahwa dirinya itu hilang dari pengawasan orang tua, jadi merasa kayak jadi dia kayak lebih ya udah aku udah hilang dari pengawasan orang tua, gak bakal ada yang marahin lagi aku mau pulang jam berapa, mau bergaul dengan siapa, berteman dengan siapa. Jadi padahal itu benar-benar pengertian yang salah ya, karena hal tersebut dapat memberikan dampak yang panjang bagi dirinya sendiri. Kalau dari aku sih tambahannya nih ya, menurut aku dampak yang paling trendingnya itu karena pengaruh media sosial nggak sih? Tahu nggak konten-konten tren-tren zaman sekarang, remaja-remaja itu gimana ya, FOMO gitu ya, ikut-ikutan, bener nggak? Iya, Gen Z apalagi ya, penuh dengan penasaran. Nah biasanya timbul rasa penasaran ingin mencoba. Mereka berkira itu tren biasa, hal biasa. Jadi nggak ada sesuatu yang berbahaya untuk masa depannya gitu. Betul, karena mungkin mereka beranggapan orang lain juga melakukan, berarti ini hal yang tidak bisa disalahkan. Iya, sudah dibudidayakan gitu ya. Betul, sudah menjadi budaya juga. Oh, begitu nih. Saya menangkap dari beberapa pendapat tadi ya. Berarti itu semua tuh sebetulnya balik lagi kepada orang itu sendiri, kepada remaja itu sendiri. Kemana dia akan memilih gaya hidup ke depannya? Apakah akan belok kanan, belok kiri, atau lurus? Nah, itulah pilihannya ada di situ. Ketika kita sudah dilepas dari pengawasan orang tua, maka pilihan jalannya itu semakin luas, cabang-cabangnya semakin banyak. Karena dia harus memilih mana jalan yang terbaik dan benar. Betul sekali teman-teman. Berbicara hal tersebut, ini menjadi sebuah triggeran lagi buat kita para role model, buat kita para duta. PR untuk bisa mengedukasi orang-orang lebih banyak lagi tentang bahayanya perilaku beresiko ya. Kalau misalkan berbicara tentang tadi nih kasus tentang mahasiswa yang ternyata lonjakan HIV/AIDS yang tertinggi di Bandung, upaya apa yang bakal kalian lakukan?
Ada yang mau jawab? Apa mau saya? Boleh. Oke, Diawali sama Kang Farah dulu. Jangan saya deh, aku aja ya. Mungkin kalau untuk HIV/AIDS tentunya kita bisa menggunakan alat kontrasepsi karena HIV/AIDS itu nggak cuman ke remaja yang melakukan perilaku beresiko, tapi bisa juga ke orang-orang dewasa yang memang sudah menikah, betul? Tuh. Nah, tapi karena kita fokusnya kepada remaja, tentunya ya karena kita merupakan seorang duta genre yang masih remaja notabene, kita lebih fokus kepada remaja lagi nih. Tentunya remaja juga harus tahu mengenai informasi mengenai HIV/AIDS, bagaimana cara tertularnya. Nah, agar mereka bisa lebih memahami dan mengetahui serta menghindari hal tersebut. Apalagi melakukan perilaku beresiko yang memang dari namanya aja perilaku beresiko, berarti tentunya beresiko yang akan berdampak bagi dirinya sendiri. Betul bagi masa sekali. depannya juga. Oke, dari sebelah sini boleh Kang Raihan. Iya, paling juga dari edukasi sih. Pentingnya banget edukasi yang lebih meluas dan juga lebih menyeluruh. Dimana kan kadang kita di suatu daerah ini pemberdayaan edukasinya tuh gak merata gitu. Kita datang ke suatu daerah yang belah sini, oh kita ngasih edukasi, terus juga oh mereka rata-rata paham dan si masalah itu pun gak banyak dilakuin di daerah tersebut. Nah begitu kita pindah lagi edukasi ke daerah selanjutnya, di situ tuh barulah mereka kayak, hah, maksudnya alat kontrasepsi itu apa sih? HIV/AIDS itu apa sih? Nah, dari situlah makanya edukasi ini sebenarnya penting banget untuk bisa menyeluruh dan juga meluas gitu ke seluruh daerah-daerah, di mana kita ini nggak bisa terfokus ke daerah-daerah kita doang. Apalagi kalau misalnya udah edukasi, kita tuh gak bisa cuman kayak ngejelasin apa itu pengertiannya doang. Asal ada dokumen, asal mereka dengar, asal mereka dapat, kita harus jelasin juga dampaknya apa, terus juga tujuannya apa, terus juga untuk diri merekanya sendiri pengaruhnya apa, yang dimana nanti mungkin akan membuka mata mereka, lebih membuka lagi mata mereka untuk terhindar lah dari hal Lebih sadar tersebut. juga gitu ya. Benar. Oke, Pemilihan target sasarannya berarti ya. betul. Iya, Sebenarnya memang kalau misalnya dari segi edukasi juga sebenarnya mereka semua yang masih remaja kita sebut itu sasaran kita, dan mereka juga berhak memiliki hak yang sama untuk kita edukasi. Kayak gitu. Dan ini juga jadi PR banget buat kita tidak sama sekali menormalisasikan hal-hal yang tadi kita komentari dari artikel, tapi ini menjadi PR besar buat kita, di mana kita harus bisa mengedukasi orang banyak lagi. Kita harus bisa menyadarkan orang-orang nih. Makanya genre itu ketika turun ya teman-teman, kita tidak melakukan edukasi yang hanya satu arah saja. Betul banget. Karena kita harus memberikan edukasi yang memang langsung sampai ke sasarannya. Nah, jadi Kayak gitu. harus memahami juga biar paham ya. Dan melalui video ini juga kita turut melakukan edukasi nih kepada teman-teman melalui sosial media. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton nantinya bisa lebih paham juga, bisa lebih menghindari perilaku beresiko agar bisa mewujudkan generasi emas untuk Indonesia emas. Oh, sih. Punchline-nya udah keluar ya. Keluar. Karena apa Tetas ya? Karena edukasi itu gak harus selalu kita harus turun tangan gitu, tapi kita juga bisa menggunakan media sosial yang ada gitu. Betul Untuk banget. teman-teman mungkin kalau sekarang tuh untuk Gen Z, Gen Alpha tuh kan banyak banget yang lebih sering sekarang 24 jam mungkinnya megang gadgetnya masing-masing. Jadi kita juga mengedukasinya gak cuman secara langsung turun ke lapangan, tapi juga bisa melalui media sosial kayak betul gitu. Betul. Oke, mantap banget teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang perilaku beresiko. Kita nggak perlu lebar-lebar, kita nggak perlu meluas pembicaraan satu Indonesia. Ternyata di lingkungan kita sendiri di Kota Bandung atau di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah itu masih banyak hal-hal yang terjadi. Tapi kita tidak boleh tutup mata. Kita harus buka mata lebar-lebar, kita harus buka telinga kita lebar-lebar untuk memberikan dan menerima informasi itu sendiri. Kayak gitu. Seru banget hari ini teman-teman. Tapi mengingat waktu nih, kita harus akhiri sesi kali ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan teman-teman dengan pembahasan yang lebih seru atau pembahasan yang lebih remaja lainnya kayak gitu. Dan buat teman-teman nih, jangan sampai teman-teman kehilangan episode-episode buat kita memberikan edukasi ke kalian, karena kita bakal banyak interaksi-interaksi sama kalian tentang apapun nantinya. Entah nanti kita bakal bahas isi piringku atau bahas hal-hal yang seru, remaja tuh kriterianya apa aja. Kayak gitu. Remaja yang ber-MYP. Remaja yang MYP itu apa? Nanti kita bakal Ya benar. tanya-tanya kayak gitu ya. Tuh, Oke, intinya terima. tunggu video selanjutnya. Oke. Ya kan ya? Tunggu video selanjutnya. Bersambung ceritanya. Oke, bersambung ceritanya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit banyaknya informasi yang kita sampaikan bisa diterima teman-teman. Saya Aris Saprudin MC. Berat tuh. Saya Aris Saprudin host di sini.
Saya Haris Safrudin MC. Udah capek ya. Saya Haris Safrudin selaku host di sini mengucapkan terima kasih banyak bersama teman-teman dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2024 juga. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kalian sukses selalu. Mudah-mudahan terus menginspirasi anak muda di luaran sana. Kayak gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Bye bye.